Kayaknya buat banyak dari kita yang suka olahraga, ngebentuk otot itu jadi salah satu tujuan utama ya kan? Kita pengen lebih kuat, lebih bugar, dan ya mungkin biar kelihatan sedikit lebih oke. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita waktu masa otot kita bertambah? Pasti pernah dengar kan, ada anggapan populer yang bilang kalau makin banyak otot yang kita punya, metabolisme kita bakal meroket. Katanya sih, kita bisa jadi mesin pembakar kalori, bahkan pas lagi santai-santai. Kedengerannya keren banget ya. Tapi, beneran gitu nggak sih? Oke, coba kita bedah bareng-bareng deh. Kutipan ini dari sebuah tesis ilmiah yang langsung menantang ide populer tadi. Ini kan langsung bikin kita mikir, kalau bukan soal naikin metabolisme secara gila-gilaan, terus apa dong cerita sebenarnya di balik otot ini? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar tuntas soal miskonsepsi metabolisme ini. Kita mau lihat apa kata sains yang sebenarnya, dan misahin mana yang fakta, mana yang cuma mitos yang sering kita dengar di gym. Oke, jadi anggapan soal tungku pembakar kalori itu ya agak dilebih-lebihkan. Tapi ini bukan berarti nggak ada hubungannya sama sekali loh. Sains nunjukin kalau ada korelasi yang jelas dan kuat banget antara massa otot dan metabolisme. Cuma yaitu efeknya nggak seajaib yang kita bayangin. Lihat angka ini, R sama dengan 0,80. Dalam dunia statistik, ini tuh artinya korelasinya kuat banget. Gampangnya gini, makin tinggi massa otot Anda, makin tinggi juga tingkat metabolisme basal Anda. Jadi hubungannya itu nyata, ada buktinya. Kita cuma perlu paham kalau skalanya nggak lebay. Nah, ini dia nih, titik baliknya. Kalau manfaat utamanya bukan cuma buat bakar kalori lebih banyak pas lagi nonton TV, terus buat apa dong kita capek-capek latihan beban? Ternyata teman-teman, manfaat terbesar dari otot itu tersembunyi jauh lebih dalam dari itu. Di bagian ini nih, kita bakal lihat gimana otot itu bukan cuma soal angkat beban atau kekuatan, tapi otot adalah fondasi buat kita bisa gerak, mencegah cedera, dan yang paling penting, melawan penurunan fungsi tubuh seiring kita menua. Nah ini nih manfaat-manfaat yang mungkin udah sering kita dengar. Kata Halodoc, otot yang kuat itu menopang semua aktivitas kita. Dari yang sepele kayak angkat belanjaan, sampai menjaga keseimbangan biar nggak gampang jatuh. Otot juga kayak bodyboard buat tulang kita, dan bantu melawan sarkopenia. Itu loh proses alami di mana massa otot kita berkurang seiring usia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow menurut saya. Di sini kita akan bahas gimana otot itu ternyata berfungsi kayak organ metabolik yang super canggih. Sebuah mesin tersembunyi yang secara aktif bisa melawan penyakit-penyakit kronis. Jadi, ada satu studi keren dari International Journal of Medical Sciences yang melakukan eksperimen penting. Mereka ngumpulin sekelompok lansia yang punya diabetes tipe 2, terus dibagi 2 grup. Satu grup rutin latihan kekuatan, satunya lagi enggak. Nah, apa yang mereka temukan itu benar-benar membuka mata. Dan hasilnya, luar biasa beneran. Cuma dalam 16 minggu, kelompok yang latihan kekuatan itu resistensi insulin dan peradangannya turun drastis. Padahal dua hal ini adalah pemicu utama banyak penyakit kronis. Sebaliknya, kelompok yang nggak latihan kondisinya malah memburuk. Bahkan, hormon baik bernama adiponektin yang bantu atur gula darah juga meningkat di kelompok yang latihan. Ini poin paling pentingnya. Latihan kekuatan itu ternyata nggak cuma memperlambat penyakit, tapi bisa secara aktif membalikkan kondisi resistensi insulin. Tubuh para peserta ini jadi jauh lebih jago dalam mengelola gula darah. Ini bukti nyata kalau otot itu adalah regulator kesehatan yang super kuat. Nah, studi ini juga ngenalin satu konsep yang penting banget, kualitas otot. Jadi tujuannya bukan cuma punya otot yang gede, tapi otot yang fungsional, yang efisien. Intinya otot yang berkualitas itu otot yang kerjanya pinter, bukan cuma keras doang. Oke, kita udah paham kenapanya. Kenapa otot itu penting banget. Sekarang kita pindah ke gimananya. Di bagian ini kita bakal kasih panduan praktis yang bisa langsung Anda coba, berdasarkan rekomendasi dari Halodoc. Ini dia, 4 pilar utamanya, simpel kok. Pertama, kita harus kasih rangsangan ke otot lewat latihan beban. Kedua, kasih batu batanya, yaitu protein yang cukup buat ngebangun ulang. Ketiga, pastiin ada bahan bakarnya dari nutrisi yang seimbang. Dan terakhir, yang sering banget dilupain, istirahat yang cukup. Karena justru pas kita tidur, keajaiban pertumbuhan otot itu terjadi. Nah, kita sampai di kesimpulan nih. Jadi, coba deh kita ubah cara pandang kita soal latihan otot. Ini bukan lagi soal tujuan jangka pendek biar keren di pantai, tapi ini adalah investasi jangka panjang buat kesehatan kita di masa depan. Ini intisari dari semua obrolan kita hari ini. Fokus kita pelan-pelan harus bergeser dari sekedar apa yang kelihatan di cermin
Dan inilah pesan kuncinya, otot yang sehat itu adalah otot yang berfungsi dengan baik. Otot yang mendukung metabolisme, yang melindungi kita dari penyakit, dan yang menjaga kita tetap aktif dan mandiri sampai tua nanti. Itulah yang namanya kualitas otot. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setiap kali Anda latihan beban, setiap makanan kaya protein yang Anda makan, itu bukan cuma buat hari ini. Anggap aja itu kayak nabung di rekening kesehatan jangka panjang Anda. Ini soal membangun kualitas hidup untuk tahun-tahun, bahkan dekade-dekade yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak.